Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnita. Di sini saya akan membawakan materi tentang present tense dan past tense. Jadi materi ini saya ambil jadi di mana present tense dan past tense ini memiliki perbedaan. Jadi present tense adalah kejadian yang diceritakan yang berulang-ulang terjadi sampai sekarang, yang memiliki 4 kejadian, yaitu simple present tense. Simple present tense ini digunakan pada saat ingin menyatakan sesuatu kejadian yang terjadi secara terus-menerus ya, atau berulang kali terjadi. Rumusnya yaitu subject plus verb to plus one atau fs atau fes. Yang contohnya yaitu my friends Anna live in Jakarta. Jadi itu contoh dari simple present tense. Yang kedua yaitu present continuous tense. Present continuous tense ini digunakan ketika ingin menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung, seperti saya sedang membawakan materi present tense. Rumusnya itu subject plus to be plus being. Adapun contohnya yaitu I am seeing the movie tomorrow. Yang ketiga yaitu present perfect tense. Present perfect tense ini digunakan berfungsi jika sesuatu yang telah terjadi atau selesai pada saat dibicarakan. Contoh rumusnya yaitu subject plus have atau juga bisa has plus verb 3. Contohnya yaitu I have already read the book. Jadi subjeknya itu I ditambah have F3 yaitu already read the book. Yang keempat yaitu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini digunakan di saat kita ingin menyatakan sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan sekarang masih berlangsung atau belum selesai sampai sekarang, seperti upacara bendera 17-an yang masih berlangsung sampai sekarang dan masih diperingati. Adapun yang kedua yaitu past tense. Past tense ini membicarakan tentang masa lampau yang berulang-ulang kembali terjadi dan sudah berakhir juga di masa lampau. Past tense ini mempunyai 4 macam sifat kegiatan, seperti 1. Simple past tense. Simple past tense ini digunakan ketika membicarakan sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan berakhir di masa lalu pula. Rumusnya itu subject plus verb to. Contohnya yaitu my mother went to Jakarta last month. Contoh keduanya yaitu she bought the clothes last night. Adapun yang kedua yaitu past continuous tense, di mana tense ini digunakan ketika ingin menyatakan sesuatu yang sedang terjadi pada masa lampau, tapi ada kejadian lain yang juga ikut turut hadir dalam kejadian itu atau pembicaraan itu atau peristiwa itu. Rumusnya yaitu subject plus to be, atau juga bisa menggunakan was atau were plus being. Contohnya yaitu I was sleeping when my friends come. Yang ketiga yaitu past perfect tense.
past perfect tense ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada suatu atau sebelum peristiwa lain terjadi di masa lampau. Jadi past perfect tense ini digunakan ketika kita ingin menyatakan atau mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi pada saat atau sebelum peristiwa lain itu terjadi di masa lampau. Rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3. Contohnya yaitu I had done my homework before she offered her here. Jadi yaitu contohnya I had done my homework before she offered her. Yang keempat yaitu past perfect continue tense. Past perfect continue tense ini digunakan pada saat ingin menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dan masih sering dilakukan pada saat peristiwa itu terjadi di masa lampau, di waktu lampau terjadi. Atau past perfect tense ini digunakan pada saat ingin pada saat ingin menyatakan masa lalu dan masih sering dilakukan pada saat peristiwa lain di waktu lampau terjadi. Rumusnya yaitu subject plus had plus been plus being. Contohnya yaitu John had been in his house when the landslide happened. Jadi itu dari contoh dari past perfect continue tense. Mungkin dari itu yang saya pahami. Jadi past tense ini dan perfect tense perbedaannya itu sangat jelas. Seperti perfect tense ini menceritakan kejadian yang berulang kali namun masih terjadi sampai sekarang. Sedangkan past tense ini membicarakan masa lampau yang sudah berakhir juga di masa lampau dan tidak terjadi lagi di sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.